Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau dari kiamat kelak. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk bisa ngaji Al-Wafi. Kita sampai kemarin bab ro'at selesai, lamat juga selesai. Tinggal kita masuk ke Waqaf ala marsum. Belum? Ya, babul waqfi marsumil khat. Baik. Nah, ini ilmu rasam ini ilmu tersendiri ya. Jadi termasuk ilmu cukup langka ya. Walaupun alhamdulillah dengan perjuangan para ulama-ulama kontemporer kita sekarang sudah sangat dimudahkan. Tinggal serius saja menelusuri referensi, tapi juga masih banyak hal-hal yang sangat krusial untuk diteliti lagi ya. Jadi Quran kita hari ini pun sebenarnya belum final ya. Sudah diupayakan semaksimal mungkin, tapi kalau kata Kiai Fatoni itu masih banyak yang harus dikulik-kulik lagi gitu ya. Sehingga khusus untuk mushaf Indonesia itu bahkan lebih membutuhkan pengulikan. Pengulikan itu apa ya? Lebih membutuhkan penelitian mendalam. Ya, karena Kiai Fatoni itu setiap kali menemukan satu hal, rapat, lajnah, dirubah, ketemu lagi, bahkan pernah beliau ada sayembara. Kalau menemukan beberapa hal, setiap satu poinnya dapat berapa gitu. Nah, ya, maklum apa namanya, cepat kan tergantung anggaran gitu kan. Nah, tapi harapan kita kan kayak orang generasi perantara ya. Kalau murid-murid kita itu kelak bisa meneliti secara sungguh-sungguh, itu lebih baik lagi ya. Tapi ya tetaplah kita berusaha. Nah, sedangkan yang kita bahas di kesempatan pagi kali ini adalah Rasm Utsmani yang secara kaidah imla itu berbeda ya. Sehingga ketika wakaf ini gimana ini wakafnya? Ya, ngikuti rasm atau ngikutin cara bacanya, karena rasm dan cara baca itu bisa berbeda nanti. Maka kemudian ada bab khusus masalah al-waqfi atau babul waqfi ala marsumil khat. Bab wakaf pada rasm-rasm tertentu. Ya. Nah, apa saja isinya? Silakan Ustaz untuk dibaca kelanjutan baitnya. Monggo. Mohon maaf sebelumnya Ustaz kemarin enggak ikut. Capean baru takziah Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Nah, qala Nazim rahimahullah ta'ala wa kufiyuhum wal maziniyu wa nafi'un unu bittiba'il khatti fi waqfil ibtila wal ibni kathirin yurtada wa bani amirin wa makhtalafu fihi harin ayyu fassala harin. Nih, langsung diterjemahkan boleh? Al-Kufiyuhum wal Mazini. Riwayat dari Imam Kufi dan Basrah, ya. Dan juga tambah Imam Nafi Al-Madani, mereka unu bittibail khatti, ya. Mereka lebih memperhatikan untuk mengikuti khat fi waqfil ibtila, pada saat wakaf. Wali bin Katsirin yurtada wa bin Amirin wa makhtalafu fihi harin an yufassala. Kesimpulannya gimana, Sir? Kesimpulannya berarti di sini Kufah, ya ulama Kufah ya, di sini ulama Kufah berarti
Imam Asim, Hamzah dan Kisai, Al-Mazini, Abu Amr Al-Basri saja. Oh, maksud dari Al-Mazini Abu Amr. Iya, dia perawinya Abu Amr. Kalau Fathul itu maksudnya bukan Abu Amr. Julukan beliau. Fathul Ula juga ya. Nah, Di sini Al-Mazini juga Abu Amr ya. Dan Imam Nafi mengharuskan mengikuti rasam ketika wafat. Oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Amir bagus kalau ikut rasam Utsmani. Jadi tidak harus ya. Ya mengikuti rasam contohnya rasam Utsmani dari dua kata diwasalkan al-mausul seperti ainama, tidak boleh diwakaf pada kata pertama aina terus sampai ma. Dan kalau rasam Utsmani ada dua kata tidak diwasalkan waktu aina ma, maka boleh kata pertama aina dan ma atau kata ma. Nah, mengikuti tulisannya. Ada lafaz tempat yang ikhtilaf dalam bacanya ketika wakaf. Sebagian begitu rasam, sebagian lagi tidak. Dan ini maksudnya ikhtilaf di sini yang Ibnu Katsir sama Ibnu Amir atau yang awal juga Zat? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Kalau ada tempat yang ikhtilaf ya. Nah, nanti setelah ini kita dibahas tuh beberapa hal. Ini kan panjang ini kan penjelasannya ya. Nah, jadi Rasam Utsmani itu bertahap keilmuannya ya, nggak langsung jebret ada satu ilmu khusus Rasam Utsmani, enggak. Dulu itu yang paling kelihatan adalah al-maktu' wal mausul. Jadi mana yang ditulis terpisah dan mana yang tersambung ya. Artinya di Rasam Utsmani itu ada dua kata yang seharusnya nyambung tapi dipisah. Ya kan? Nah, ada yang seharusnya terpisah malah nyambung. Nah, itu ada bab khusus pembahasannya. Kenapa seperti itu, di mana saja, kemudian faedahnya apa, itu pembahasan khusus. Ya, kemarin saya daurah tentang mukjizat ilmu Rasam Utsmani baru selesai kemarin sore. Itu 2 minggu nggak selesai. Ya, nanti rencana mau bikin sebulan lah. Ilmu Rasam plus apa gunanya, makna-maknanya dan kemukjizatan di dalamnya. Ya, sehingga pengaruh ke kiroat adalah beberapa imam kiroat ada yang ngikuti Rasam, ada yang enggak. Ngikuti Rasam misalnya gimana? Tadi maktu wal mausul, kalau dia terpisah ya bacanya terpisah, ketika disambung maka ya harus disambung. Tapi ada yang peduli kepada aslinya. Lo aslinya itu kan dipisah, nggak apa-apa lah kita berhenti yang ketika aslinya ya. Misalnya ainama itu kan antara aina dan ma, kan? Nah, aina ini kalau menurut madhab yang ikuti Rasam, maka ya harus wakofnya ainama. Walaupun ini wakof ikhtibari ya, ini wakof ikhtibari. Kalau wakof di sini nggak bagus, ya nggak bagus. Tapi karena ini ikhtibari, maka perawi dari masing-masing qiraat itu punya kebijakan yang berbeda. Mudah-mudahan sampai sini nangkep ya. Oke, lanjut Ustaz, monggo. Idza kutibat bitta'i ha'u mu'annatsin fabil ha'i qif haqqan ridan wa mu'awwila. Ketika apa ini tertulis ta'nis ya, hak mu'annats, tak dan hak mu'annats, hak ta'nis juga ya, dalam Rasam Utsmani. Kita clearkan dulu, ada istilah hak taknis, ada tak taknis gitu ya. Ya. Coba kita ini kan referensinya dulu. Ada tak taknis. Jelek amat tulisannya. Tak taknis. Kemudian ada istilah lagi hak taknis. Ada lagi tak mabsutoh.
ada lagi istilah tak marbutoh. Apalagi istilahnya, Ustaz? Udah cukup ini? Hak silah mungkin enggak masuk Ustaz. Hak silah. Kalau hak silah ini berarti tidak ada titiknya ya, walaupun secara rosum dia sama kan. Apalagi? Hak saktah itu apa maksudnya? Yang Ya, hak usakat. oh, hak sakat ya. Ya, ada hak usakat. Atau kita tulisannya sakat tapi kita istilah hak saktah juga nggak apa-apa. Apalagi? Oke, nanti kita kita analisa ya. Kita lanjutkan dulu baitnya. Silakan Ustaz. Apa ini? Kita kutibat bitta'i ha'u mu'annas apa? Kenapa disebut idza kutibat bitta'i ha'u mu'annas fabil ha'i kif haqqan ridho. Jadi kalau ada tak itu sudah. Nggih. Kalau tertulisnya tak sama hak muannas maka berhentinya dengan hak gitu, dua-duanya Ustaz. Ya, jadi Dengan baca hak, bukan? Jadi kalau ada ya, ini lafaz pertama ya. Kalau ada taknis, kalau ada tak yang seharusnya hak muannas, jadi contohnya gini. Nah, ini kan harusnya apa ini harusnya? Rahmah itu harusnya pakai apa sih? Amar buta kan? Oke. Harusnya kan hak muannas. Harusnya kan gini kan? Oh iya. Ya, sebentar. Saya naikin dulu. Rahmat itu seharusnya tulisannya kan gini. Ya kan? Roh, kalau dikasih tanda baca, rahmatun misalnya kan. Nah, di Al-Quran itu ternyata tulisannya nggak begitu. Ya, tulisannya itu hak muannas tertulis dengan tak. Maksudnya gitu ya. Jadi hak muannas tuh ini. Kamar butoh saja hak itu. Hak muannas tuh tak marbutoh. Oh, tulisannya kayak hak gitu ya. Tulisannya seperti hak. Justru tulisannya seperti tak. Ini kan jadi tak. Yang hak ini kan bentuknya bentuk hak. Yang rahmah. Yang tak marbutoh. Ini aslinya. Iya, maksud dari hak ta'nis itu adalah tak yang tertulis dengan bentuk hak gitu. Kan dia ini maksudnya itu. Nah, yang jadi masalah itu kan kalau dia wakaf kan rahmatun itu kan wakafnya ketika bil iskan dia itu kan harus dibaca hak kan? Rahmah. Yeah. Taknya kemana? Taknya hilang, nggak dibaca, berubah. Rahmah. Harusnya tak, rahmatun ketika wasol, ketika wakaf jadi hak. Gitu kan? Nah pertanyaannya gimana kalau rahmatunnya tertulisnya bukan hak taknis, tetapi tak maftuhah. Nangkap Ustaz pertanyaannya? Ya, tak maksud ya, maksudnya tertulis seperti itu. Nah, maka gimana tuh cara bacanya? Fabil haikif. Maka siapa saja yang membaca dengan hak? Yang baca hak itu Ibnu Katsir, Abu Amr sama Al-Kisai. Mana buktinya? Haqqan ridon. Iya, Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ra' di situ adalah Al-Kisai. Berarti kalau Imam Asim di mana? Imam Asim yang baca tak, yang tidak baca hak.
Ya, kita cek dulu nanti ya. Oke. Udah clear ya? Berarti contohnya rahmatun itu beberapa Al-Qur'an ada yang pakai tak marbuto, ada yang pakai tak maftuhah. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti Al-Baqun termasuk Asim membaca dengan tak maftuhah. Ya. Di Al-Qur'an itu ada 13 tempat hak taknis tertulis dengan tak mabsutah 13 kata ya di 41 tempat ini rinciannya ini Al-Baqarah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini kalau Imam siapa tadi? Abu Amr, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Al-Kisai baca dengan ulaika yarjuna rahmah ya. Nah, salah satu faedah ini bocoran materi aja ya di keajaiban Rasul itu. Kalau taknya terbuka, berarti rahmatnya itu rahmat di dunia. Oh, sebentar, ada yang minta di ACC ya Allah. Ustaz apa belum jadi co-host ya? Iya, tidak kelihatan ada yang mau masuk. Bentar. Dah semua jadi co-host. Oke, baik. Dari tadi sebenarnya mulainya Ustaz. Ya, jadi kita tadi membahas tentang apa? Membahas tentang istilah-istilah di dalam penulisan rosem kalimat tertentu ya. Ya, di antaranya di sini apa tadi? Anis. Ya. Anis. Di bait awal tadi tentang ainama yang maktub mafsul gitu. Ya, maktub mafsul. Jadi ada dua mazhab. Mazhab pertama mengikuti rosem, mazhab yang kedua ngikutin aslinya. Ya. Nah, di antara maktub mausul yang ngikutin aslinya itu tadi siapa? Imam yang harusnya Kufiyun. mengharuskan. Okay. Kufiyun sama Abu Amr sama Nafi. Ya. Nah, kemudian yang menganjurkan untuk apa tadi, Ustaz? Ibnu Katsir sama Ibnu Amir. Yeah. Menganjurkan ngikutin rasem asli. Ya. Ikutin aslinya, ya. Nah, berikutnya juga bahasan kita di bait 378 adalah tentang ada kalimat Quran itu harusnya tak marbutoh. Ini ada istilah-istilah yang kemudian kita harus tahu ya, tak ta'nis, tak mabsutoh, tak marbutoh, hak silah, dan hak saktah. Nah, tak ta'nis itu maksudnya tak mabsutoh yang menunjukkan mu'annas. Ya, hak ta'nis juga sama tak yang tak marbutoh yang menunjukkan mu'annas. Ya, makanya ada istilah tak mabsutoh, tak marbutoh, tapi juga ada hak silah, hak saktah yang itu juga tertulis dengan hak tapi tanpa titik. Nah, tadi kita bahas rahmah itu di beberapa Al-Qur'an tertulis dengan tak mabsutoh, aslinya tak marbutoh. Nah, permasalahannya adalah kalau wakaf di tempat seperti ini, ya, di tempat yang ini maksudnya, kira-kira ngikutin rosem atau ngikutin aslinya? Kalau ngikutin rosem itu rahmat pakai tak, kalau ngikutin aslinya rahmah. Dan ternyata kita dapati apa? Fabil ha'i kif haqqan ridon. Nah, siapa saja yang baca dengan hak? Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai. Ya, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ra Al-Kisai. Oke, dah beres. Nah, beberapa tempat ya di Al-Qur'an itu contohnya di surah Al-Baqarah 218 ya. Makanya ketika bacaan kita kalau wakaf di ulaika yarjuna rahmah, bacanya apa? Rahmat. Tapi pernah wakaf di situ enggak, Ustaz? Kalau pas talaki ini Pak dipraktekin gitu. Enggak, suruh. Tapi ya? kalau pas baca biasa enggak ya. Enggak ya. Jadi ini namanya wakaf ikhtibari. Ataukah bisa nafas mungkin saja. Iya, tapi jelek banget kalau wakaf di situ ya.
Ya, Karena sebenarnya sengaja mudhof, berhenti. ya, mudhof ilaih. Biasanya kalau Ki Hasim Sakok nanya, ayo kalau wakaf di sini siapa yang baca ini, siapa yang baca ini, dalilnya mana? Ini jawabannya ya. Zaku tibat ditaiha mu'anatsin wabillahi kif haqqan ridon wa mu'awwila. Jadi Imam Haqqan itu Ibnu Katsir dan Abu Amr itu ngikutin aslinya ya. Dan juga Imam Ro adalah Al-Kisai. Ya, itu diingat-ingat tuh. Haqqan ridon. Ibnu Katsir, Abu Amr dan Al-Kisai membaca dengan tetap hak ya. Dan banyak Al-Araf, Hud, Maryam, ini banyak lagi nanti ya. Ini termasuk cabang ilmu rosem. Ya. Termasuk ada lafadz baqiyat. Ya. Baqiyatullah itu kan harusnya tak marbutoh kan? Nah, tapi dalam Hud 86 baqiyah itu tak maftuhah. Maka Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai membaca dengan hak tetap baqiyah kayak gitu. Termasuk imro'ah. Ya, ada imro'ah nanti imro'atu Fir'aun. Kalau berhenti di situ gimana? Ya, Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai baca imro'ah. Ya, tapi kalau Al-Bakun sisanya kita termasuk Imam Hasim imro'at gitu. Fitrah juga sama. Ya, fitratullah. Kemudian sajarah ya, inna sajarataz zaqum. Ya, taknya itu tak mabsutoh apa? Tak terbuka bukan tak marbutoh. Termasuk laknat juga gitu. Ya, laknat Allah ya, fanaja'al laknat Allah wal khamisatu alna laknat Allah. Nah, itu surah An-Nur pakai tak maftuhah. Termasuk jannah, nah, ini juga begitu ya. Wa ruhu wa raihanu wa jannatu na'im, surah Al-Waqiah. Kemudian ibnah wa Maryama binata Imrana allati ahsanat farjaha. Termasuk maksiat ya, maksiat itu harusnya kan pakai tamar butoh. Kalau maksiat baru ya, di sini maksiatir rasul tak maftuhah. Di sini kalau Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai baca dengan hak. Termasuk kalimatu wa tammat kalimatu rabbikal husna juga sama. Nah, yang khilaf siapa saja? Khilaf itu ada yang membaca dengan mufrad, ada yang membaca dengan jamak. Nah, itu nanti beda cerita lagi. Ya, beda cerita lagi. Baik. Jadi kalau dilihat kok mudhof semua tadi ya? Iya, memang mudhof ilaih. Ya, rata-rata mudhof ilaih dan semua di sini nggak mungkin sebenarnya orang wakaf di situ kecuali terpaksa atau istibari tadi. Ustaz Afwan, Oke, silakan. mabsutoh itu tamaftuhah sama ya Ustaz? Iya, sama. Oke. Oke, masih Ustaz. Tak taknis. Nanti ada istilah tak taknis itu untuk menunjukkan mu'annas. Sebab ada tak yang nggak taknis, tapi dia tak mabsutoh bentuknya. Nangkep pokoknya nggak apa, nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya. Ini hanya istilah-istilah supaya Ustazah pernah tahu lah. Sebab waktu kita bahas di kajian Rosem ini kita bahas rinci gitu ya, dan itu butuh waktu panjang. Pokoknya tak taknis itu tak untuk menunjukkan mu'annas, hak taknis juga begitu ya. Tapi bentuknya bisa tak mabsutoh, bisa tak marbutoh. Gitu. Nah nanti ada juga hak yang nggak ada titiknya, ada hak sila dan hak sakta. Ini istilah-istilah ini dengan bingung gitu. Sudah? Nah kalau sudah, lanjut bait berikutnya. Panjang ini bait berikutnya ini. Filat, silakan. Ustaz, Abah. Halo?
Afan belum diaktifkan. Oh iya, ya Allah. Lupa tadi. Mic-nya lupa. Baru udah baca Silakan. tadi. Dengeran. Kedengeran. Nah, Set belum muncul, Set. Belum muncul. Iya. Harusnya sudah. Nah ini baru muncul. Qala Nazim rahimahullah ta'ala wa fil mardati ma'zata bahjatin wa la taridan hayhata hadihi rufila waqif ya abah kuf andana wa ka'ayinil wungufu binunin wahwa bilya'i hussila wa mali ladal furqani wal kahfi wan nisa wasala ala ma hajja wal khulfu ruttila wa ya ayyuha fawqad dukhani wa ayyuha ladan nuri war rahmani rafaqnahum hummala wa filha ala al itba وفيلها على الإتباع ضم بن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيالا وقف ويكأنه برسمه وقف ويكأنه برسمه وبالياء رفقا وبالكاف حللا وأيا بأيا ما شفا وسواهما بما وبواد النمل بالياس نتالا وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. Selesai. Coba satu-satu, Ustaz. Wafilat. Kenapa wafilat ini? Wafilat pada lafaz lat ya. Al-lat. Mardat juga lafaz mardat ma'zat zati bahjah. Ya. Zati bahjah dan zati bahjah. Lafaz zatnya ya, lafaz zat zat bahjah. Zata bahjah. Zata bahjah. Wala taridan hayhata hadihi rufila. Walata dan lat ini ridon Imam Kisai baca hak ya mungkin saja. Hai lat pada lafaz lat lata mardot ini Imam Kisai bacanya hak. Betul, lafadznya ada berapa lafadz tadi? Lat mardot zat ada 3 saja. Lat zat mardot lat mardot setelah itu zat bahjah walata 4. Oh ya tanpa lam ya, tanpa alif lam ya. Tanpa alif lam. Walata mardot zat lat ya. Imam Kisai baca. Berarti 4 itu Kisai baca ha. Ha. Sisanya tidak baca ya. Ya berarti Al-Baqun baca dengan ta. Iya. Bacanya ta. Tak berarti contohnya gimana Ustaz misalnya? Wa filat afaratumul lat. Itu Al-Kisai baca apa? Hamzah. Ha. Afara'aitumul lat. Iya. Itu hanya siapa? Hanya Kisai saja. Hanya Kisai. Iya. Berarti yang lain pakai tak maftuhah. Itu perinci lagi saja kalau tadi kan sebelumnya yang mudhaf untuk fi'il ya. Rahmat, la'nat, syajarat. Iya. Itu rata-rata itu. Nah ini Imam Kisai. Nah makanya lah alata afara'aitumul lata wal uzza itu kan. Inilah sebabnya juga kenapa Timur Tengah itu lafaz Allah tidak pakai alif kecil. Ini tambahan sedikit ya. Jadi untuk lafaz alata dalam Al-Quran itu tulisnya kan gini kan. Gini kan. Afara'aitumul lata. Di sini hamzah wasal. Kemudian di sini Allah. Gitu kan? Nah, ada begini.
Nah, kenapa kemudian tidak ada alif kecil untuk lafadz Allah? Lafadz Allah itu kan, lafadz Allah itu gini kan. Ya, bedanya hanya pada tulisannya ya. Nah, bedanya di Tulisan apa? Hanya di ujung di doang. taknya, tak dengan tak. Nah, ini. Ya, ujungnya doang. Makanya kalau ditanya, maaf. Kalau ditanya ini taknya tak apa? Ini disebut dengan tak taknis. Ya, bahwasanya al-lata itu sebenarnya kurang ajarnya orang kafir Quraisy menyebut lafadz Allah dengan muannas. Maka ada istilah pembedanya itu lafzul jalah ta'zim atau taglibnya saja. Oke, makanya nanti ada taglidnya itu untuk membedakan juga, ya. Ya, jadi di ujungnya pun orang kafir Quraisy itu kurang ajar banget, ya, menyebut Allah punya anak perempuan, ya, lata, taknya itu tak taknis, ya, itu kurang ajar tuh, ya. Maka Allah bantah dengan Tuhan yang nggak benar itu, ya, sebuah kebatilan, ya. Makanya di sini tak taknis. Nah, adapun Allah, ya, di situ adalah apa tadi kita menyebutnya, hak, ya, dia Taknis. bukan hak taknis, ya, ada hak lagi yang bukan hak taknis. Oh, memang hak asli ya. Iya, hak asli, ya, ada hak asli. Nah, Allah, nah makanya kemudian Timur Tengah tidak menyertakan, dia kan ini aja kan, Allah pakai gini dia. Ya, enggak ada alif kecilnya gini, enggak ada. Untuk membedakan tanda baca lata dengan Allah. Kalau Indonesia mah pakai aja. Iya. Otomatis malah kalau ngetik langsung ada alifnya, fathahnya fathah tegak. Fathah berdiri, ya. Allah maupun al-lata sama saja untuk tanda bacanya, ya. Dah, oke. Berarti lafadz apa tadi? Al-lata untuk Imam Kisai saja yang baca dengan Allah, gitu ya. Jadi kalau baca afara'aitumullah, gitu ya. Tapi tarkik saja ya. Iya, tarkik. Nah, itu baru nanti tarkik dengan taklifnya yang membedakan, ya. Nah, berarti hati-hati kalau ada orang menyebut Tuhan dengan Allah, ini berarti ngikutin siapa? Iya. Allah. Oh. Iya. Ini enggak baru tahu ini. Makanya beruntunglah kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, menyebut nama Allah itu sudah benar itu. Ya, kalau Allah itu masalah. Kenapa? Karena muannas. Jadi memperempuankan Tuhan sehingga Tuhan bisa punya anak itu kan auzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi kesalahan agama-agama selain Islam itu kan yang paling mendasar selalu menyandarkan anak kan? Ya. Coba, ada nggak selain Islam yang menyatakan Tuhan nggak punya anak? Kalau kita teliti. Oh iya, Yahudi, ya, Uzair. Uzair, terus Nasara Isa. Ya, terus apa lagi? Kalau Hindu, Buddha? Hindu malah banyak anaknya. Walaupun saya pernah pernah nanya, kenapa sih Hindu kok banyak Tuhan? Ustadz, sebenarnya itu nggak begitu, kata dia. Kata guru saya, beliau kalau nggak salah guru sosiologi di SMA saya waktu itu. Ya. Jadi aslinya itu Hindu itu Tuhan cuma satu, Sang Hyang Widyasa itu katanya. Ya. Kenapa kemudian muncul anak-anaknya banyak ya? Jadi Wisnu, jadi Brahma, jadi Siwa. Kata beliau gini, Tuhan itu kalau lagi murka maka disebut Siwa. Kalau lagi kasih sayangnya besar disebut Brahma. Jadi itu mirip di Islam aja. Dulu saya masih kecil ya.
Kata beliau dulu masih jadi Tuhan-Tuhan di Hindu itu sebenarnya kayak Asmaul Husna kata gitu. Oh. Tapi gara-gara provokasi Belanda supaya umat Islam dengan umat Hindu itu jangan bersatu, Hindu dibikin Tuhan banyak. Ya. Versi guru saya wal alam yang sudah dulu. Tapi di India sudah ada Siwa, sudah ada Brahma, Lagi ya. Tapi sudah ada Belanda. Jadi katanya itu tuh provokasi lah Yahudi. Ya. Kan salah satu yang dimasukkan ke dalam orang Hindu itu kan menyembah sapi. Nah, sapi sama Bani Israel kan nggak jauh beda. Menyembah patung anak sapi itu kan. Kalau di India sapi itu dianggap ibu. Karena banyak memberikan banyak manfaat. Jadi bukan Tuhan, tapi ibu. Oh, bukan. Iya. Ya, kotorannya pernah baca. Dicari berkahnya gitu ya. Buat obat malah. Iya. Ya, ala kulli hal tadi kita bahas apa ke sana-sana ya. Jadi semua agama selain Islam itu menyandarkan Tuhan punya anak, punya keluarga, punya punya wujud-wujud yang aneh-aneh kecuali Islam. Baik. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Oke, silakan. Berarti Alata yang di An-Najm ini maksudnya Allah tapi di perempuan semisalkan dengan perempuan gitu, Ustaz. Ya, sama dengan Al-Uzza. Ya. Al-Lata wal Uzza. Al-Uzza itu dari kata-kata Al-Aziz. Al-Uzza. Kan gini kan tulisannya. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, Uzza ini aslinya Al-Aziz. Al-Aziz untuk mudzakkar. Ya. Muannasnya apa? Muannasnya Al-Uzza. Jadi ini kurang ajarnya orang Arab Quraisy ya, yang masih kafir itu, ya jahiliyahnya kafir Quraisy dulu itu muannaskan. Ya. Jadi Al-Lata, Al-Uzza ini muannas. Wa Manat. Manat gimana? Wal Manat itu dari Manan. Iya. Manan. Iya. Begitulah mereka itu kurang ajarnya. Ya. Oke. Cukup, Ustaz? Ada lagi? Udah, Ustaz. Oke, lanjut. Apa? Monggo. Lafadz hayhata hadihi rufila. Lafadz hayhata Imam Al-Bazi dan Kisai baca dengan ha, sisanya dengan ta. Hayhata. Waqif ya abah. Kemudian berhenti pada lafadz abah. Kalau berhenti jadi dihakkan ya. Sebentar. Hadihi tadi apa tadi? Hayhata, hadihi tadi apa? Hayhat, lafadz hayhata. Nggih. Hadihi. Hadihi. Nggih. Hadihi haknya kenapa? Hadihi. Hadihi apa ya? Ha itu al-bazi. Oh, hanya al-bazi. Nggih. Ya, Sementara rufila Kisai. Oke, berarti untuk lafadz hayha yang membaca dengan ha adalah al-bazi dan Kisai. al-kisai. Al-bakun dengan tak. Ya, tak sesuai rosem. Oke, beres. Lanjut. Lanjutnya waqif ya abah. Nanti pada abati ini saja. Ya, aslinya ya abati. Ya abati. Ya abah. Ya. Kuf'an dana wa ka'ayyin wa ka'yinil. Berarti kif ya abah dulu saja. Yang berarti yang ya. menghentikan abati dengan abah itu siapa saja? Kuf'an dana. Kuf'an Ibnu Amir sama Ibnu Katsir. Nggih. Ibnu Amir dan Ibnu Katsir. Ibnani. Dua-dua Ibnu ya. Ibnu Amir, Ibnu Katsir ya. Dalnya Ibnu Katsir, kafnya Ibnu Amir. Oke. Kita beres. Berikutnya lagi.
Wa ka'ayyin. Lafad ka'ayyin. Kenapa ka'ayyin? Al-wukuf. Jika berhenti ya. Ka'ayyin al-wukufu binun. Kalau berhentinya unik. Lain lagi dengan tak, Ustaz. Ini Pembahasan ka'ayyin. wakof beda. Wakof apa? Maktuk mausul. Sekarang yang ka'ayyin ya, Ustaz. Ka'ayyin itu apa aslinya? Ka'ay. Dua kata, dari dua kata. Wa ka'ay dan in. Waka'e dengan in. Terus binunin. Zurukuro berhenti pada nun ya. Sedangkan yang berhenti dia hanya hak. Hanya hak. Hak siapa hak ya tadi? Udah hafal nih ya. Huti. Abu Amr. Oke, Abu Amr. Ya. Jadi Abu Amr ketika ada lafaz wa ka'ayyin berhenti dengan apa? Iya, ya. Dengan ya. Kenapa? Ka'ayyin kita bahas dulu ka'ayyin. Ka'ayyin itu aslinya apa sih? Wa ka'ay. Ka'ay. Aina, bukan ya? Ka'ay dengan In. Wa ka'ayyin. Kita coba lihat surah apa sih? Wa ka'ayyin min bani Israil qatalu mukhlisin. Wa ka'ayyin min qaryah. Di surat apa, Ustaz? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'rubiyun katsir. Nah, itu surah apa? Ali Imran ya? Ali Imran ayat? Ayat berapa ya? Ke belakang. Yes, ya. Di sini ada nggak ya? Nggak ada keterangan ini. Satu 146 Ustaz. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. 146 coba kita lihat. Ada Al-An'am masih 136. Ini wa ka'ayyin. Nggak ada keterangan kalau di aplikasi ini ya. Wa ka'ayyin. Surat Yusuf juga 105. Sama juga Yusuf 105. Wa ka'ayyin min ayah. Iya. Semuanya wa ka'ayyin kalau kita lihat akar katanya nggak disebutkan ya. Jadi aplikasi itu kadang nggak memunculkan cabang ilmu rosem. Ya, jadi intinya wa ka'ayyin itu ada dua kata. Ka'ayyi dengan in. Ya. Wa ka'ayyi tapi langsung dia wa ka'ayyin. Nah, kalau seperti ini yang boleh mewakafkan dengan ya siapa tadi? Hanya Abu apa? Hanya Abu Amr saja. Ya, karena aslinya itu wa ka'ayyi ketemu dengan in, wa ka'ayyin min nabiyyin. Wa ka'ayyin. Ya. Nah, sementara begitu dulu. Lanjut setelah wa ka'ayyin apa? Bin wa mali. Wa bil wa mali ya. Yeah. Wa mali ladal furqani wal kahfi wan nisa wa sala ala ma hajja wal khulfu rutila. Wa mali lada. Wa mali ya. Yeah. Pada mali, lafaz mali. Yeah. Mali lada, mali hada. Aslinya mali ya, hada aslinya rasul.
Qul ta'ala ma li hadzal kitab fama li haula pada surat An-Nisa fama Siapa yang alladhi berarti wakafnya gimana? wasala alama salah juga saja Mali dulu beresin. bisa ala famali bisa ala waqafa Abu Amr alama. Kalau Abu Amr berhentinya ini lima wama kan ma dan lihada. Iya, jadi ini kok udah disambung saja lam ke iya. setelahnya. Padahal ini lam milki itu. Iya, makanya harusnya kan lihada disambung kan? Iya, jadinya anak tadi awalnya ini harta ini. Bukan lihada. Ya. Oh, ternyata lam milki ini ya. Iya. Maknanya mak masdariyah. Lihada. Oh, Abu Amr sama dengan tadi ya Ustaz ya. Yang apa tadi? Lafaz sebelumnya Ka'ayyin tadi. Jadi Abu Amr ini ya. Iya. Sama-sama Abu Amr. Bedanya Al-Kisai dua wajah katanya di sini. Wasala alama. Wasala ya. alama. Kalau sebentar, salah itu apa sih? Menunjukkan apa sih salah? Salah mungkin. Bukan itu satu kata itu salah. Dia di surah Al-Kahf. Wasala alama. Di surah An-Nisa. Juga di surah Sa'ala Sa'ilun mungkin. Sa'ala, oh iya mungkin. Iya. Ya, Sa'ala Sa'ilun. Jadi itu nama apa? Nama surat nama ya. Suratnya. Kode nama surat. Semuanya wakaf di ma, ya Pak? Untuk Imam Abu Amr. Abu Amr wakaf di ma. Kenapa? Karena dia punyanya siapa? Punyanya lihada. Lam milki ya. Nah, kalau Al-Kisai khilaf. Wal khulfu ruttila. Ronnya ya. Nah, khilaf. Dua wajah atau? Iya, dua wajah. Boleh ma, boleh di mal. Oh iya. Coba Ustaz, kita cek ya. Artinya dia itu betul-betul lihada atau bisa dua kemungkinan. Iya, apakah harta ataukah ma lihada rasuli. Tapi kalau dilihat setelahnya benar lihada. Lihada, enggak ada Ma-nya berarti ma nafi ini kayaknya. Ma lihada rasul sama lihat sama surat Al-Furqan sama lihada rasul famali surat An-Nisa 78. Fama li haula'il qaumul la yakaduna yafqahuna haditha. Ya, ini kalau kita mau artinya seru ya. Coba misalnya Al-Kahf 94. Coba saya screen kelihatan ya. Al-Kahf 49 saja. 49 Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiran wala kabiran. 49 kan? Oh, yang atau 49. Al-Furqan ayat 7, An-Nisa 78. Al-Kahf 49. Ma li hadzal kitab. Maksudnya apakah?
Mali kok apakah ya? Terjemah. Ini kan terjemah lafziahnya nggak cocok ya. Berarti mengumumnya ma istifhamiyah sini. Ya. Iya. Lihadal. Jadi li itu kan punyanya lihada kan? Iya. Makanya kalau kita lihat akar katanya bingung ini. Masa Mali ismul istifham linya ikut-ikutan gitu kan. Iya. Ya mungkin bingung nih mau misahnya gitu. Iya, gimana nih? Karena kan maka nggak bisa nih ngajar apa namanya robot jadi ahli qiraat. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Harus jaga betul. ulama ini. Apa kitab ini gitu kan? Jadi istifham di sini ya. Ala kulli hal, cara bacanya boleh apa? Boleh diberhenti di ma. Boleh ma untuk siapa? Abu Amr. Abu Amr saja. Sedangkan satu wajah Abu Amr ya, satu wajah. Ya. Jadi beliau tidak membolehkan berhenti di mal, nggak boleh, bukan satu kata. Ya. Nah, adapun Imam Kisai boleh dua cara, boleh ma, boleh mal. Ya. Kalau Al-Baqun sesuai rosem mal. Apa ini? Baik, selesai ya, mal. Kemudian waya ayyuha faqad dukhani apa ini? Wa ya ayyuha faqad dukhani wa ayyuha ladan nuri wa rahmani rafaqna humila. Kisai ya. Kisai sama Abu Amr lagi nih. Yang half patah apa ya? Apa maksudnya ini ayyuh? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Tadi mana? Bilang. Fimah wa wa ya ayyuha faqad dukhan. Imam Imam Kisai ya. Waqaf dan Abu Amr juga humila ya, Abu Amr pada lafaz ayyuh. Pada lafaz ayyuh. Jadi ayyuha itu harusnya kan ada alifnya kan? Ayyuh. Nah. Ha-nya. Tapi hanya itu. Jadi ya ayyuha itu Alifnya aslinya begini, ya ayyuha. Nah, khusus di 3 ayat tersebut, ayyuhanya nggak ada alifnya. Ya ayyuh. Ini, ya ayyuh. Waqalu ya ayyuhas sahir ya. Ya. Ayyuhal mu'minun. Wa ayyuhas sangkalan. Wa ayyuhas sangkalan. Tasad an-nur. Kalau di wasol semua sepakat, ya. Hanya di sini dibaca pendek. Tapi secara rosem dia tanpa alif. Berarti selain lagi saya sama Abu Amr bacanya ya ayyuha gitu saja. Yang iskal kisah sama Abu Amr aja ya ayyuh gitu saja. Iya. Panggalu ya ayyuh. Ayyuh. Sebentar, kalau baca ayyuha faqaduhan ayyulada rahmani rafaqna hummala. Justru Kisai dan Abu Amr saja yang membaca ayyuha. Balik. Sedangkan Al-Baqun baca dengan sukun. Sesuai rasam ayyuh. Rasam. Sukun ha. Ya, Abu Amr Al-Kisai di sana isbat alif. Ya, padahal enggak ada. Amr. Maksudnya secara rasam kan ada tertulis biasanya? Enggak. Tapi beliau mengisbatkan alif. Makanya ketika waqaf baca dengan ya ayyuha. Ya ayyuhal langsung ketemu sukun. Makanya alifnya hilang ya. Ayyuh. Nah ini katanya ayyuhu dia menjadi dhammah.
Yang mana satu Mas? Ibnu Amir domah hak Oh. tawassul. Kenapa domah Ustaz? Ayyuhu. Ayyasyakhu qira'at. Ayyuhul mu'minun. Wa fil ha 'alal ittiba'i dhamm. Nah itu bait yang berikutnya. Wa fil ha 'alal ittiba'i dhamm Ibnu Amir adalah wasli wal marsumu fihinna akhyala. Didomahkan Ibnu Amir. Iya, Beda dari yang lain saja. beda. Kalau ada alifnya nggak bisa didomahkan itu ya. Tapi secara Rasul tidak ada alif saja. Ya, enggak ada. Secara bacaan aja disebutkan alifnya. Nah, seru ini ya ternyata. Baik, supaya kita otaknya fresh, kita dengerin Ustaz Ragil ngaji ya. Kita lanjut besok ini. Mana tadi? Ada Ustaz Ragil kan? Ada. Monggo Ustaz. Kemarin surat apa kemarin tuh? Al-Baqarah masih? Ayat berapa kemarin? 27 ya? 27 ya. Nah, sekarang 28, 29 boleh lah. Boleh tahlil qiraatnya Ustaz. Mim silah satu kuntumu. Mim jamak kuntumu terus fahyakumu. Ya, mim jamak aja kayaknya Ustaz. Ya kuntum ketemu amwata. Apa saja ini jenisnya? Oh, yang kolon ya. Ada yang tawasud. Ya, iskan dan silah. Di sini waras silah dengan tul kan. Kalau kolon kan iskannya silahnya bisa koser, bisa tawasud. Kalau waras dengan apa? Dengan tul. Ibnu Katsir silah koser. Silah dengan koser saja. Kalau khalaf? Kalau khalaf apa? Sakta. Dia setiap mim jamak. Enggak, kalau khalaf kan ada sakta. Wa kuntum amwata gitu kan? Kalau bertemu hamzah aja. Iya kan mim apa namanya? Untuk imam khalaf itu namanya sakin mafsul. Ya kan? Hamzah ketemu dengan sukun yang terpisah. Ya, khalaf ada sakta. Oke, kuntum amwata beres al-bakun tahqiq ya. Berikutnya fahyakum, apa ini fahyakum? Ada zawatul ya ya, zatul ya. Hilang ini layarnya. Fahyakum, ada yang baca dengan fahyakum. Untuk siapa? Saya. Taklil ya, taklil waras. Kalau al-Kisai fahyakum. Ya, fahyakum imalah. Nah, kalau kumnya kum yumicukum yuhyikum itu semua mim jamak ya, ada sila, ada iskan. Terus ilahi apa Ustaz? Oh, ini apa? Di Ibnu Katsir hanya di sila. Hak kinayah ya, disilahkan. Sudah beres? Silakan dibaca kolon dulu. Kolon apa, Ustaz? Iskan. Ya. Iskan ya, itu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Siapa saja di sini yang sama dengan kolon? Waras enggak. Bekasir enggak. Waras Abu Amr ya? enggak. Abu Amr. Terus Ibnu setelah Amir. Abu Amr, Ibnu Amir. Setelah itu Asim. Hasim. Setelah itu Siapa? Al-Kisai enggak. Hamzah. Ya Hamzah sebelah ya. Hamzah untuk khalaf yang tahqiq. Ya, saktahnya enggak nanti. Masih wajah keduanya khalaf saktah. Ya, berarti Hamzah, khalaf dan khalaf sama ya. Kecuali nanti saktahnya khalaf. Oke, lanjut. Apa Ustaz? Setelah Sila. kolon apa? Ini dulu, selesaikan dulu. Kalau ilaihi nanti koser. Bisa Ustaz, ilahinya bisa kan? Kan nggak ada matan sebelumnya. Nanti kan kuntumu itu Oh iya. pending dulu. Berarti ilaihi enggak dulu, yuhyikumu enggak dulu, yumitukum enggak dulu, fa'ahya. Fa'ahya dulu berarti. Fa'ahya ini berarti imalah dulu. Karena waras nanti. Fa'ahyikum, Al-Kisai berarti. Mana tuh layarnya? Layarnya ketutup ya? Ini agak manja, ini harus sentuh terus. Sudah? Itu langsung dari fa'ahyakum. Iya, dari fa'ahyakum aja. Jadi taklil. Imalah dulu, Ustaz. Takwil nanti waras. Mimnya masih sukun Ustaz. Iya, isiskan. فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya, setelah itu kolon lagi dengan sila. Tapi koser. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nah, kalau mau baca Ibnu Katsir, tinggal ثم إليه ترجعون. ya. Terus tawasud sila. Kebalik. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya. Setelah itu baru waras sekarang. Waras tul ya. Ya. Terus taklil Ustaz. Ya, harus taklil. Dia bisa fathah, bisa taklil. Fathah dulu. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم enggak. Kalau fayakum silahnya enggak berlaku. Silahnya cuma kalau ketemu hamzah aja Ustaz. Iya, silah dengan tul.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya, baru taklil. فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Terakhir sakta. Sakta. Saktanya dengan apa taklil, Pak? Saktahnya biasa saja. Kan hamzah tidak taklil, tidak imalah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.